Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda. Yang sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan mengenai regresi linier sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasinya. Apa itu regresi linier berganda? Jadi regresi linier berganda ini sebuah alat analisa data dalam statistik atau salah satu alat analisa data dalam statistik untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel bebas. Dalam hal ini karena regresinya berganda, maka variabel-variabel bebasnya itu lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi yang membedakan antara regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda seperti itu. Bisa dilihat dari variabel-variabel bebasnya. Jika variabel bebasnya hanya satu yang mempengaruhi variabel terikatnya, maka disebut sebagai regresi linier sederhana. Tapi kalau variabel-variabel bebas, yaitu variabel X-nya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, yang mempengaruhi terhadap variabel terikatnya, maka dikatakan sebagai regresi linier berganda. Jadi model regresi linier berganda ini bisa melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Apakah variabel terikat hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja? Ya, kalau variabel terikat itu hanya dipengaruhi oleh satu, artinya, kalau variabel terikat itu bisa dipengaruhi oleh variabel bebas lebih dari satu. Jadi misalkan dalam suatu penelitian awalnya kita meneliti hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya, kemudian ada lain hal yang perlu meneliti dari beberapa faktor untuk melihat besarnya pengaruh terhadap variabel terikatnya, maka variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Artinya menambahkan variabel bebas yang lain atau faktor-faktor yang lain, maka menjadi regresi linier berganda. Model regresi linier berganda ini seperti ini. Dia akan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Kalau di sini lihat dari modelnya kan ada X1, X2 sampai XK. Itu berarti kelihatan dia lebih dari satu variabel bebas. Nah, kalau dalam contoh kasus atau cerita bisa terlihat dia itu variabel bebas atau dia bisa terlihat regresi linier berganda atau sederhana. Bisa dilihat dari contoh soal cerita ini, bahwa X1 ini mewakili sebagai variabel pola asuh, kemudian cara belajar ini diwakili oleh variabel bebas X2 yang mempengaruhi variabel terikatnya yaitu prestasi belajar, yaitu Y. Jadi ini bisa dikatakan sebagai nantinya akan mencari model regresi linier berganda 2 karena faktor yang mempengaruhi variabel terikatnya itu ada dua variabel X, yaitu pola asuh dan cara belajar. Ini sama, rumusnya bisa terlihat bahwa X1, X2 sampai XK berarti dia lebih dari variabel bebasnya atau variabel X-nya lebih dari satu. Untuk mencari atau menyelesaikan regresi linier berganda ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yakni di antaranya kita akan mencari nilai B0, B1, B2 sampai BK. B0 ini adalah nilai konstanta, sedangkan B1, B2 sampai BK ini adalah koefisien regresi yang akan kita cari, atau secara manual kita akan mencari persamaan regresinya. Maka harus kita tentukan dulu nilai B0, B1, B2 dan BK-nya dengan cara metode kuadrat terkecil. Jadi ini penyelesaiannya ini kalau variabel bebasnya belum ditentukan ya, apakah dia variabel bebasnya hanya 1, 2, 3, dan seterusnya, maka ini dinamakan sebagai metode kuadrat kecil. Nah, karena kita dalam tahap ini hanya membahas tentang regresi linier berganda 2, yaitu variabel bebasnya hanya 2, yaitu X1 dan X2, maka penyelesaiannya hanya diperoleh
mencari nilai B0, B1, dan B2 dengan persamaan normal berikut. Jadi ini persamaan yang sudah disederhanakan dengan diketahui dua variabel bebas terhadap satu variabel terikatnya, di mana ada 3 persamaan normal yang harus dicarikan dulu. Itu dengan cara tadi metode kuadrat terkecil. Di sini persamaan ke-1 B0 N ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y, itu sebagai persamaan normal pertama. Kemudian ada B0 sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikalikan sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 Y, itu sebagai persamaan normal kedua. Kemudian yang persamaan ketiga adalah B0 dikalikan sigma X2 ditambah B1 sigma X2 dikalikan X1 atau X1 dikali X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2Y sebagai persamaan normal ketiga. Jadi ini langkah pertama untuk menyelesaikan ketika kita mencari persamaan regresi linear berganda, yaitu mencari nilai B0, B1, dan B2. B0 itu ada sebagai nilai konstanta, B1 dan B2 itu sebagai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebasnya. Jadi B1 itu sebagai koefisien regresi dari variabel X1, kemudian B2 itu adalah koefisien regresi dari variabel X2. Untuk menyelesaikan atau mencari nilai B0, B1, dan B2 tersebut dapat dilakukan menggunakan metode matriks dan eliminasi. Pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan persamaan matriks. Mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya ya di matematika ekonomi. Jadi persamaan matriks, apa itu persamaan matriks? Angka-angka yang terdapat dalam kurawal besar, ada baris, ada kolom. Nah, ini bisa diselesaikan tadi persamaan mencari regresi linear berganda bisa diselesaikan dengan menyelesaikan dengan cara persamaan matriks. Jadi ketiga persamaan normal tadi kita masukkan ke dalam matriks pertama, yaitu matriks A. Jadi kalau dilihat sebelumnya, angka-angka ini berarti ada N sigma X1, sigma X2, dengan sigma Y. Ini kita masukkan ke dalam baris pertama. N sigma X1, sigma X2, dengan sigma Y-nya. Kemudian baris keduanya sigma X1, sigma X1 kuadrat dengan sigma X1 dikalikan X2, dan sigma X1Y ini kita masukkan ke dalam persamaan dalam baris kedua. Begitu juga dengan baris ketiga, ini berasal dari persamaan normal ketiga, ada sigma X2, sigma X1 X2, sigma X2 kuadrat dengan sigma X2Y. Kita masukkan ke dalam baris kedua. Nah, kemudian nilai vektor X ini itu adalah nilai yang akan kita cari, yaitu B0, B1, dan B2. Ini koreksi, ini B2. B1, B0, B1, dan B2. Kemudian di sini ada matriks H, tadi yang hasilnya dari paling kanan sebagai matriks ini. Matriks yang paling kanan setelah sama dengan itu sigma Y, sigma X1Y dengan sigma X2Y sebagai matriks A. Ini ya, berarti matriks A itu adalah matriks yang diketahui, matriks H juga vektor kolom yang diketahui, matriks X juga vektor kolom yang diketahui. Kemudian kita akan mencari nilai inverse matrix. Artinya nilai B0, B1, dan B2 tadi itu kita mencari akan dibantu oleh inverse matrix atau matriks kebalikan. Jadi ini kalau dilihat jika matriks A dikalikan matriks X, matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks H, maka
mencari matriks X ini atau vektor kolom X ini sama dengan inverse matriks A dikalikan H. Maka untuk mencari nilai X sebagai mewakili dari B0, B1, dan B2, kita mencari dulu nilai inverse matriks A kemudian dikalikan matriks H atau vektor kolom matriks A. Oke, kembali mengingatkan lagi, mencari inverse matriks berarti nanti namanya determinan. Kalau matriks 2x2 atau 2 baris 2 kolom, berarti di sini kan determinan A-nya nanti akan selisih dari perkalian silang. Misalkan di sini baris pertama ada 24, baris pertama 24, baris kedua 6 dan 7, maka determinan matriks A tinggal selisih dari perkalian silang. Jadi 14 dikurangi 24 min 10. Nah, bagaimana dengan matriks 3x3, 3 baris 3 kolom? Berarti kita akan menambahkan 2 baris pertama di belakang, kemudian mengalihkan setiap diagonalnya ke kanan, kemudian dikurangi dengan mengalihkan diagonal yang ke kiri. Seperti contoh berikut, matriks A ini, kalau bisa kelihatan kan matriks A ini dengan menambahkan 2 kolom pertama, berarti di sini ada kolom pertama 2, 3, 1, kolom kedua ada 4, 2, 4. Berarti yang ke kanan kita kalikan kemudian jumlahkan, kemudian yang kiri kita kurangi. Contoh di sini ada 2 kali 2 kali 9 ditambah 4 kali 3 kali 1 ditambah 6 kali 3 kali 4 dikurang 1 kali 2 kali 6 dikurangi 4 kali 3 kali 2 dikurang 9 kali 3 kali 4. Nanti determinan A-nya diperoleh min 24. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan cara nanti ketika kita mencari nilai B0, B1, dan B2, atau dalam hal ini bisa B1, B2, B3. Nah, ini tergantung nanti simbol-simbol notasinya tergantung dari yang dipakai dalam mencari persamaan regresi linear berganda. Oke, di sini contohnya ada 3 persamaan normal. Persamaan normal pertama nih A11 B1 ditambah A12 B2 tambah A13 B3 sama dengan H1 dan seterusnya ya di persamaan 2 dan persamaan normal ketiga. Dari angka ini kemudian kita pindahkan menjadi persamaan matriks. Berarti di sini angka-angkanya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Berarti itu sebagai matriks A. Matriks kolom vektor kolomnya itu berarti kita akan mencari nilai B1, B2, B3 sebagai koefisien regresi variabelnya nanti. Kemudian di sini ada H1, H2, H3. Nah, untuk mencari nilai B1, B2, B3 itu adalah dengan cara pembagian antara determinan A1 dibagi determinan A, B2 itu determinan A2 dibagi determinan A, B3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Artinya di sini ada A1, A2, A3. Itu adalah matriks baru yang harus dibuat, di mana anggotanya untuk matriks A1 contoh di sini bahwa perbedaannya dengan matriks A, dia hanya mengubah di kolom pertamanya dengan mengganti dengan matriks hanya ini atau sebagai vektor kolom dari matriks hanya ini. Itu untuk A1. Kemudian, namun di kolom kedua dan ketiganya masih sama seperti matriks A. Gitu juga A2. A2 itu kolom kedua yang digantikan anggotanya dengan matriks H. Kemudian A3-nya di kolom ketiga yang digantikan anggotanya oleh matriks H. Untuk kolom yang lain sama seperti matriks A. Nah, dari A1, A2, A3 dengan matriks A tadi kita carikan determinannya nanti. Oke, ini sebagai contoh langsung ke dalam bentuk angka. Kalau dilihat dari 3 persamaan normalnya ini, berarti kita akan mencari nilai B1, B2, dan B3.
Berarti nanti kita rubah ke persamaan matriksnya. Di sini ada matriks A-nya berarti ada 2, 1, 4. Di matriks di baris keduanya ada 3, 2, 1. Di baris ketiganya ada 1, 3, 3. Yang dicari nilai B1, B2, B3. Jadi terserah ya untuk menandakan notasi atau simbolnya. Tadi kan ada B0, B1, B2. Di sekarang ada B1, B2, B3. Itu bebas untuk penamaan simbolnya. Kemudian ini matriks H-nya ada 16, 10, 16. Nah, tadi kita harus mencarikan matriks barunya yaitu A1, A2, dan A3. Kalau matriks A-nya kan sudah diketahui, berarti matriks A1 ini akan menggantikan di kolom pertama dengan matriks H-nya. Kemudian kalau A2-nya di kolom kedua kita gantikan anggotanya dengan matriks H-nya. Kemudian di A3 kita menggantikan kolom ketiganya dengan matriks H-nya, yang lainnya sama. Nah, ini kemudian lanjut mencari determinan A, determinan A1, determinan A2, determinan A3. Determinan A menambahkan 2 kolom pertama ya di belakang, begitu juga dengan determinan A1 ditambahkan 2 kolom pertama di belakang. Determinan A2 juga cara dengan yang sama, determinan A3 juga dengan cara yang sama. Ini hasil yang diperoleh determinan A, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Maka B1 yang akan kita cari determinan A1 dibagi A, B2 adalah determinan A2 dibagi A, determinan B3 determinan A3 dibagi determinan A. Diperoleh nilainya B11, B22, B3, 3. Lalu dibuat persamaan, dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear bergandanya. Ya, ini kan kalau bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda kan dalam hal ini variabel bebasnya hanya 2, berarti nanti di sini Y sama dengan B1 ditambah B2X1 ditambah B3X2. Ini berdasarkan kita mengerjakan tadi soal sebelumnya. Maka tinggal dimasukkan Y sama dengan nilai B1-nya 1 ditambah 2X1 ditambah 3X2. Nah, ini berarti persamaan regresi linear bergandanya seperti ini. Jadi jangan lupa namanya persamaan regresi itu masih mengandung unsur variabel X-nya dan variabel Y-nya. Bukan berarti nanti kemudian ditambah nih semuanya. Biasanya seringkali nanti Y sama dengan 6. Enggak seperti itu. Jadi persamaan regresi linear berganda ya sama dengan seperti ini. Y sama dengan 1 ditambah 2X1 ditambah 3X2. Karena kan fungsinya untuk regresi linear berganda itu kan salah satunya juga seperti regresi linear sederhana akan memprediksi atau menaksir perubahan-perubahan dari X1 terhadap variabel Y-nya. Jadi besar kecilnya perubahan di variabel X-nya akan mempengaruhi juga besar kecilnya di variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Baik, ini langsung ke contoh soal atau soal cerita. Di sini ada soal di mana diketahui dari 10 rumah tangga ini akan dicarikan pembelian barang selama seminggu dengan pendapatan per minggunya diketahui dan jumlah anggota keluarganya juga diketahui. Seperti ini, berarti Y ini mewakili dari pembelian barang selama seminggu. Kemudian X1 ini sebagai pendapatan keluarga tersebut per minggu. Kemudian X2 ini sebagai jumlah anggota keluarga tersebut mewakili dari X2. Nah, kemudian kan ditanyakan jika rumah tangga tersebut mempunyai pendapatan sebesar 11.000 per minggu, kemudian jumlah anggotanya hanya 8 orang, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang tersebut. Jadi di sini akan dicarikan, artinya untuk menjawab ini kita membuat regresi linear berganda terlebih dahulu. Nah, dari data ini berarti N-nya diketahui adalah 10.
N-nya itu adalah 10, yaitu adalah 10 rumah tangga. Untuk membantu masukkan ke dalam rumus sigma tadi, maka kita butuh tabel pembantu. Tabel pembantu seperti ini, berarti ada kolom Y, kolom X1, kolom X2, kolom X1Y, kolom X2Y, kolom X1, X2, kolom Y kuadrat, kolom X1 kuadrat, kolom X2 kuadrat. Yang paling bawahnya ini adalah sigmanya ya, sigma hasil penjumlahan dari masing-masing kolom. Ada 170 untuk sigma Y, kemudian ada 60 sebagai sigma X1, ada 40 sebagai sigma X2, ada X1Y sama dengan 1122 dan seterusnya sampai sigma X2 kuadrat 182. Nah, dari sigma atau hasil penjumlahan masing-masing kolom tersebut, maka dirubah menjadi persamaan normal. Dimasukkan dalam 3 persamaan normal. Berarti tadi N-nya 10 ya. N-nya 10, berarti ada 10A tambah 60B1 ditambah 40B2 ditambah 170. Ini dimasukkan ke dalam persamaan normal pertama. Tadi kan sigma X1-nya 60, sigma X2-nya 40, sigma Y-nya 170 untuk persamaan normal pertama. Kemudian persamaan normal kedua berarti di sini ada 60A ditambah 406B1 ditambah 267B2 sama dengan 1122. Lalu persamaan normal ketiga 40A ditambah 267B1 ditambah 182B2 sama dengan 737. Itu persamaan normal ketiga. Jadi bisa ya dipahami sampai sini. Untuk dengan metode kuadrat terkecil tadi lebih disederhanakan untuk menyelesaikan regresi linear berganda, kita masukkan ke dalam 3 persamaan normal berikut. Dari 3 persamaan normal berikut kita pindah atau kita ubah menjadi persamaan matriks. Persamaan matriks tadi ada matriks A, ada matriks X, ada matriks H. Matriks A itu tadi terdiri dari angka-angkanya 10, 60, 40 untuk baris pertama, baris kedua 60, 406, 267, baris kedua 40, 267, 182 untuk baris ketiga. Kemudian yang kita cari ini ada nilai A, nilai B1, dan B2. Nah, kalau tadi kan contoh soal mencari B1, B2, B3, ada yang juga mencari B0, B1, B2. Nah, ini kebetulan kita akan mencari nilai A, B1, dan B2. Kemudian matriks H-nya adalah 170, 1122, dan 737. Nah, tadi selanjutnya kita akan mencari matriks A1, A2, dan A3, yaitu dengan menggantikan setiap kolomnya dengan matriks H. Ini langsung mencari determinannya nih. Berarti kalau nanti A1 itu dia akan merubah kolom pertama dengan matriks H-nya, kolom kedua dan ketiganya sama. Kemudian kalau matriks A2 dia akan mengubah kolom keduanya dengan matriks H. Kemudian kolom ketiga dia akan mengubah anggotanya di kolom ketiga. Ini kebetulan mencari determinan A1, A2, A3 berarti akan menambahkan 2 kolom pertama di belakang. Seperti ini. Nah, kemudian determinan A-nya diketahui 2830, determinan A1-nya 11090, determinan A2-nya 7050, determinan A3-nya min 1320. Maka nilai A, B1, dan B2 tadi A-nya determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 3,92, B1 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 2,49, B2 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A sama dengan min 0,47. Lalu dari nilai tersebut kita bisa masukkan menjadi persamaan regresi. Nah, persamaan regresinya berubah nih. Polanya Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2, maka nilai Y-nya atau persamaan regresinya
menjadi 3,92 ditambah 2,49 X1 min 0,47 X2. Ini persamaan regresi yang kita peroleh setelah untuk memprediksi dari soal cerita tadi. Karena di situ ada pertanyaannya, jika pendapatan per minggunya di suatu rumah tangga itu 11.000 dengan anggota keluarganya 8, berapa jumlah pengeluaran dalam untuk pembelian barang. Nah, ini bisa dimasukkan dalam persamaan regresi yang kita sudah peroleh tadi, karena Y ini kan sebagai variabel pembelian tadi ya, pengeluaran dan berupa pembelian barang tadi. Maka Y sama dengan 27.390 min 16, atau bisa kita bulatkan menjadi 27.400. Jadi nanti tugas Bapak Ibu sekalian ketika sudah mendapat nilai akhirnya ini, tolong diinterpretasikan atau dijelaskan angka ini apa. Jadi bisa disampaikan jika suatu rumah tangga ini dengan pendapatan per minggu Rp11.000 dengan jumlah anggota keluarga 8 orang, maka diperkirakan pengeluarannya untuk pembelian barangnya selama seminggu itu sebesar 27.400. Seperti itu. Nah, ini slide berikut atau slide terakhir ini menjelaskan membaca kenaikan atau penurunan pengaruh dari variabel X-nya terhadap variabel Y-nya. Jadi Bapak Ibu, di sini B0 ini sebagai nilai konstanta, dia tetap, sifatnya tetap, di mana X1 dan X2-nya itu sama dengan 0. B1 ini sebagai koefisien regresi dari variabel X1. Artinya kalau di sini nilainya positif, kebetulan di sini adalah positif B1 X1, berarti ini artinya mempunyai pengaruh positif. Artinya pengaruh positif itu apa? Pengaruh positif itu seperti penjelasan sebelumnya di regresi linear sederhana. Kalau positif atau pengaruh positif atau hubungan positif itu artinya yang berbanding lurus. Jadi misalkan X1-nya mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh terhadap Y mengalami kenaikan pula. Tapi kalau X1-nya penurunan, berarti Y-nya juga menurun. Dimana X2-nya dianggap sebagai nilai yang konstan. Nah, kalau misalkan B2-nya ini berlaku dibuat B2 juga. Artinya B2 yang positif mempunyai arti yang sama. Berarti dia memiliki pengaruh yang berbanding lurus. Jika X2-nya meningkat, maka Y-nya akan meningkat. Kalau X2-nya akan turun atau B2-nya turun, maka mempengaruhi terhadap Y-nya akan turun. Tapi kebalikannya kalau dia negatif, maupun B1 maupun B2 itu artinya berkebalikan, berlawanan. Jadi misalkan X1-nya mengalami peningkatan, maka perubahan Y-nya akan menurun. Itu juga misalkan X2-nya menurun, maka Y2-nya akan mengalami peningkatan. Jadi kayak berbanding terbalik atau berlawanan. Itu pengaruh negatif. Tapi kalau pengaruh positif itu berbanding lurus. Baik, itu saja yang bisa disampaikan mengenai regresi linier berganda. Kita akan melanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih.